Perkenalkan, nama saya Listiana, nomor pokok mahasiswa 19.111.000.113. PMRI, Pendidikan Matematika Realistis Indonesia, adalah teori pembelajaran yang bertitik tolak dari hal yang real atau pernah dialami oleh siswa. Penekanan keterampilan, proses berdiskusi dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri. Student investing sebagai kebalikan dari teacher trailing. Dan pada akhirnya penggunaan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individu ataupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada pendekatan PMRI, guru berperan tidak lebih dari seorang fasilitator atau pembimbing, moderator, dan evaluator. Sutanto Handi menyebutkan bahwa di antara peran guru dalam PMRI adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya sebagai fasilitator belajar. Yang kedua, guru harus mampu membangun pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif menyumbang pada proses belajar dirinya dan secara aktif membantu siswa dalam menafsirkan persoalan real. Dan yang keempat, guru tidak terpancang pada materi yang termasuk dalam kurikulum, melainkan aktif mengkaitkan kurikulum dengan dunia real, baik fisik maupun sosialnya. Model pembelajaran PMRI untuk mendesain suatu model pembelajaran berdasarkan teori PMRI. Model tersebut harus mempresentasikan karakteristik PMRI baik pada tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan. Dalam mendesain, tujuan haruslah meliputi 3 level dalam RME: lower level, mid level, and next level. Jika pada level awal lebih difokuskan pada ranah kognitif, maka dua tujuan terakhir menekankan pada ranah efektif dan psikomotorik, seperti kemampuan berargumentasi, berkomunikasi, justifikasi, dan pembentukan sifat. Yang kedua yaitu materi. Desain guru open material atau materi terbuka yang didiskusikan dalam realitas, berangkat dari konteks yang berarti yang membutuhkan keterkaitan garis pembelajaran terhadap unit atau topik lain yang real secara original, seperti pemecahan dan presentase, dan alat dalam bentuk model atau gambar, diagram, dan situasi atau simbol yang dihasilkan pada saat proses pembelajaran. Setiap konteks biasanya terdiri dari rangkaian soal-soal pengiring siswa ke penemuan konsep matematika suatu topik. Dan yang ketiga yaitu aktivitas. Atur aktivitas siswa sehingga mereka dapat berinteraksi sesamanya, diskusi, negosiasi, dan kolaborasi. Pada situasi ini, mereka mempunyai kesempatan untuk bekerja, berpikir, dan berkomunikasi tentang matematika. Peran guru hanya sebatas fasilitator atau pembimbing, moderator, dan evaluator. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Materi evaluasi biasanya dibuat dalam bentuk open-ended question yang memancing siswa untuk menjawab secara bebas dan menggunakan beragam strategi atau beragam jawaban atau pre-production. Evaluasi harus mencakup formatif atau saat pembelajaran berlangsung dan sumatif akhir unit atau topik. Selanjutnya yaitu konsep pembelajaran bilangan cacah. Pengertian dari bilangan cacah sendiri adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3
Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi, bilangan cacah harus bertanda positif jika digambarkan dalam garis bilangan adalah sebagai berikut. Himpunan bilangan cacah membuat beberapa, antara lain yang pertama, himpunan bilangan asli yang terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua yaitu himpunan bilangan genap yang terdiri dari 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan yang keempat yaitu himpunan bilangan kuadrat yang terdiri dari 0, 1, 4, 9, dan seterusnya. Dan yang kelima, himpunan bilangan prima yang terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang keenam yaitu himpunan bilangan tersusun atau komposit yang terdiri dari 4, 6, 8, 12, dan seterusnya. Ciri-ciri pada bilangan cacah. Yang pertama yaitu merupakan bilangan bulat yang tidak negatif, dan yang kedua merupakan bilangan asli ditambah 0, dan yang ketiga yaitu simbol dari bilangan cacah yaitu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Oktavia Saputri, NPM 1911000271. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi pada bilangan cacah. Yang pertama, penjumlahan. Operasi penjumlahan pada bilangan cacah bersifat yang pertama kumulatif, yaitu pertukaran. Contohnya, X plus Y sama dengan Y plus X. Yang kedua, asosiatif atau pengkelompokan. Contohnya, buka kurung A plus B tutup kurung plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C. Yang kedua, ada perkalian. Perkalian antara bilangan cacah merupakan penjumlahan bilangan cacah yang berulang dalam operasi perkalian pada bilangan terhadap. Yang pertama itu ada kumulatif. Kumulatif atau disebut dengan pertukaran. Contohnya, A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, asosiatif. Asosiatif atau pengkelompokan. Contohnya, buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A buka kurung B kali C. Yang ketiga, distributif. Contohnya, A kali tutup kurung A kali tambah B dikali C sama dengan buka kurung A dikali C ditambah buka kurung B kali C. Memiliki unsur identitas 1. Contohnya, 1 dikali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Semua bilangan cacah yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. Yang tiga, pengurangan. Untuk operasi pengurangan pada bilangan cacah memiliki sifat yang sama dengan sifat yang dimiliki oleh operasi penjumlahan, yaitu kumulatif, asosiatif, identitas, dan tertutup. Yang keempat, pembagian. Pembagian pada bilangan cacah merupakan kebalikan dari sifat pada bilangan cacah. Jika A kali B maka C bagi A sama dengan B. Perlu diketahui bahwa bilangan cacah yang dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi, dan 0 dibagi bilangan cacah akan menghasilkan 0. Contoh soal pada bilangan cacah. Yang pertama, Ibu Nana pergi ke pasar untuk membeli bahan masakan pada hari ini. Ibu Nana membeli tomat 1 kilo, brokoli 1 kilo, dan daging ayam 1 kilo, kentang 2 kilo. Berapakah total berat belanjaan Ibu Nana? Pembahasannya, total belanja Ibu Nana sama dengan 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 1 kilo ditambah 2 kilo sama dengan 5 kilo. Jadi total belanjaan Ibu Nana adalah 5 kilo. Yang kedua, seorang petani buah mangga sedang memanen buah mangga. Hasilnya adalah 135 kilo buah mangga.
Buah mangga tersebut akan dijual dibagi ke 3 toko dengan berat mangga sama rata. Berapakah kilo buah mangga yang dibagikan oleh masing-masing toko tersebut? Pembahasannya, berat mangga masing-masing toko sama dengan 135 kilo dibagi ke 3 toko. Jadi 135 bagi 3 sama dengan 45. Jadi total berat masing-masing mangga ketiga toko adalah 45 kilo. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.